Pernah nggak sih ngerasa bingung arahnya mau kemana, habis ini kenapa? Am I really that much to handle? Breaking these figures down like a camera. You don't really know you are. Hai, perkenalkan nama aku Fadila. Kalian pernah nggak sih yang di usia 20 atau 30 tahunan ngerasa bingung arahnya mau kemana? Dan aku sekarang mengalami quarter life crisis. Apa itu quarter life crisis? Quarter life crisis adalah kebingungan, intinya kebingungan dari seseorang terhadap arah hidupnya, baik itu secara relasi, pertemanan, terus pekerjaan, atau arah apapun dalam kehidupan dia. Dan umum sekali dilakukan kepada atau dialami sama orang-orang di usia 20-30 tahunan. Di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman buat yang lagi di fase quarter life crisis ini sendiri. Aku menemukan salah satu buku yang direkomendasikan banyak banget sama orang-orang, baik itu dari YouTuber, influencer, terus dari berbagai macam kalangan. Salah satunya yaitu bukunya Paulo Coelho. Nah, di sini tentang sang alkemis. Aku beli di Gramedia online. Buku ini mengajarkan kepada kita bahwasanya pentingnya seseorang dalam memahami setiap pertanda-pertanda yang ada di hidupnya. Ya, ini berceritakan tentang seorang pengelana yang sedang mencari harta karunnya. Sama seperti kita kan, yang sedang mencari sebenarnya kita tuh apa, di mana harta karun kita, di mana tujuan hidup kita. Nah, di buku ini sangat banyak banget kutipan-kutipan dari Paulo Coelho sendiri yang menyentuh di hidup kita. Salah satunya aja kutipan yang ada di bukunya dia, setiap detik pencarian adalah pertemuan dengan Tuhan. Dan rasa takut akan penderitaan justru lebih menyiksa daripada penderitaan itu sendiri. Dan tidak ada hati yang menderita saat mengejar impian-impiannya. Karena setiap detik pencarian itu bisa diibaratkan pertemuan kembali dengan Tuhan dan keabadian. Setiap orang di bumi memiliki harta karun yang menanti-nantinya. Dari situ kita bisa melihat ya bahwasanya kita tuh setiap manusia punya harta karun kita masing-masing. Nah, bagaimana kita bisa menggapai harta karun itu? Ya, kalau dari buku ini adalah kita harus menyadari setiap pertanda-pertanda yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, di buku ini sebenarnya ringkas cerita seorang Santiago, dia itu ingin mencari sebuah harta karunnya yang dipercaya harta karun dia itu berada di piramida, tentu di Mesir. Dia tuh berkelana. Nah, ketika dalam perjalanan pengelanaannya dia tuh bertemu dengan berbagai macam orang. Ada yang bertemu dengan penyihir, ada yang bertemu dengan raja, ada yang bertemu dengan seorang alkemis. Di situ banyak banget hal-hal yang dia dapatkan yang belum pernah dia rasakan. Karena sebelumnya dia itu adalah seorang pengembala kambing. Nah, dia mengorbankan berbagai hal yang ada di zonanya yang sebelumnya. Jadi intinya dia keluar dari zona nyaman ya teman-teman. Kayak dia tuh sudah menjadi seorang pengembala kambing yang banyak gitu kambingnya, tapi dia karena ngerasa hatinya itu kurang puas, dia ingin mencari sebuah harta karun, maka dia meninggalkan segala hal yang dia rasakan per hari itu. Dombanya dijual, semua hartanya dijual, meninggalkan kampung halamannya demi untuk mencari apa yang ada di hasrat hatinya itu sendiri. Dan singkat cerita, dia sudah berjalan dengan berbagai macam peristiwa, hari-hari, berbulan-bulan bahkan. Pada akhirnya ketika dia kembali, dia menemukan harta karunnya itu ada tepat di belakang rumahnya dia. Dan kalian tahu apakah hal tersebut sia-sia? Of course tidak. Di akhir buku ini mengatakan bahwasanya setiap orang itu punya perannya masing-masing. Dan setiap perjalanan yang dialami oleh Santiago itu sendiri tidak sia-sia teman-teman. Bayangin kalau misalkan dia tidak menjalani sebuah perjalanan yang berbulan-bulan berkelana sampai ke beda negara, beda kota seperti itu, dia nggak akan pernah menemukan bahwasanya harta karunnya itu ada di belakang rumahnya dia. Dan justru harta karun terbesar atau harta karun terindah, terberharganya Santiago adalah
perjalanannya dia sendiri, bagaimana dia bisa belajar tentang pertanda-pertanda, dia belajar bertemu dengan berbagai macam orang dari ras, suku, atau latar belakang yang berbeda. Terus dia bertemu dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang pada akhirnya itu menjadikan dia berpikir, oh ternyata di luar sana tuh banyak banget, luas banget kayak gitu. Nah, justru harta karun yang terbesar itu adalah pengalaman itu mereka sendiri. Itu sangat wow. Dan kok buat teman-teman yang ngerantau pasti relate juga ya. Kayak misalkan, buat apa sih kita belajar gitu? Nanti kan ada kalimat nih, toh nanti juga akhirnya balik-balik ke dapur dan sebagainya. No, itu nggak sia-sia. Justru kita ngerantau, ketemu banyak orang, bertemu dengan berbagai budaya, terus bahasa dan sebagainya. Justru itu yang akan membedakan kita dengan orang-orang yang lainnya. Karena kita punya berbagai macam pengalaman, kita punya berbagai macam pembelajaran yang belum tentu dihadapi oleh orang-orang yang seusia kita, tapi tidak melakukan perjalanan misalkan studi, ngerantau dan sebagainya ke tempat yang lain. Buat teman-teman yang mau baca, ini bagus banget. Agak berat untuk yang nggak pernah baca buku, karena ini kan adalah terjemahan, tapi lama-lama kalian akan suka dengan alur ceritanya, karena ini tuh bercerita bagaimana sebuah perjalanan seseorang dalam pencarian harta karunnya, dan kalian akan menyelami berbagai macam kalimat-kalimat, kutipan-kutipan di sini sangat indah sekali dan relatable buat kita semua yang sedang mencari sebenarnya kita tuh apa, sebenarnya kita mencari apa. Mungkin cuma itu aja sih video dari aku. Terima kasih yang sudah mau menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.